Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ferdianto dari UPT SMP Negeri 1 Atap 1 Parasuka, CGP Angkatan 11 Provinsi Lampung. Salam bahagia untuk sahabat belajar semua. Kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual tugas 1.1.h modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tapi Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tugas sebagai pendidik: 1. Penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. 2. Alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. 3. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Hal tersebut merupakan pendidikan yang berpihak pada murid. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Pusat pendidikan sebagai sumber belajar. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 5. Pendidikan berpusat pada peserta didik. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Dan yang ke-8, belajar sambil bermain. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ingar Sosung Tulodo, artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat kemauan, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan peserta didik, harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Peserta didik merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari 1. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. 2. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. 3. Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. 5. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan peserta didik
menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. 6. Pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia pada anak. 7. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat, atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika peserta didik sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan. Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Peserta didik harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan 1. Jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5S setiap hari. 2. Berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. 3. Pembiasaan Jumat religi, kegiatan Jumat sehat, dan Jumat bersih. 4. Pembiasaan harian peserta didik untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.
5. Kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka, olahraga, kesenian, komputer, dan lain-lain sesuai dengan bakat dan minat. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan 1. Pemeliharaan taman depan ruang kelas masing-masing. 2. Pembuatan pupuk kompos dari sampah di sekolah. 3. Pengumpulan sampah plastik kering. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Penanaman karakter di dalam kelas melalui kegiatan 1. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. 2. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. 3. Tidak memberikan hukuman kepada peserta didik, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk peserta didik. Solusi, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik, serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak, dan bermakna pada peserta didik. Solusi, membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua peserta didik untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi, musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua peserta didik dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua peserta didik untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.